Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita akan lanjutkan bacaan kita sampai pada macam yang ke-6 dari macam-macam ibadah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian yang ke-7 beliau mengatakan wan nadhru, nazar. Di antara bentuk ibadah adalah an-nazar. Nazar adalah mengharuskan satu ibadah yang tidak diharuskan oleh syariat. Artinya seseorang mengharuskan dirinya untuk melakukan satu perbuatan yang itu tidak diharuskan oleh syariat. Maka nazar ini termasuk salah satu macam dari macam-macam ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yufuna bin nadhri, mereka melaksanakan apa yang mereka nazarkan. Mereka memenuhi nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut kepada hari di mana kejelekan itu tersebar. Maka dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Allah juga berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Dan apa yang kalian infakkan dari nafaqah serta apa yang kalian nazarkan dari nazar-nazar, maka Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahuinya. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nazar dan nafaqah ataupun sedekah, dan kedua-duanya merupakan ibadah. Sebagaimana sedekah ataupun nafaqah itu ibadah, maka nazar di sini adalah ibadah. Maka menunaikan nazar adalah satu kewajiban. Ketika seseorang bernazar, dia akan melakukan satu ketaatan, ya, maka dia harus menunaikannya. Wajib baginya untuk menunaikannya. Kalau itu nazar yang berupa ibadah. Seseorang yang bernazar apabila urusannya lancar, dia bernazar untuk menunaikan ibadah umrah umpamanya, maka ini harus dilaksanakan. Wajib baginya untuk melaksanakannya karena ini merupakan ibadah. Kemudian Nabi SAW bersabda, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, falyuti'hu, maka hendaknya dia taati. Artinya laksanakan nazar tersebut. Nazar yang berupa ketaatan, ya, nazar untuk salat, nazar untuk bersedekah, nazar untuk berpuasa, nazar untuk haji, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Ketika dia sudah bernazar, maka wajib baginya untuk melaksanakannya. Akan tetapi sebaliknya, apabila nazarnya itu adalah nazar maksiat, maka dilarang untuk ditunaikan nazarnya. Nabi SAW bersabda, وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ
fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dilaksanakan. Ya, nazar maksiat atau bahkan nazar yang bisa membawa kepada perbuatan syirik, seperti seseorang bernazar untuk kuburan. Apabila urusan-urusannya selesai, umpamanya saya akan menyembelih di kuburan wali fulan, saya akan memberikan sesajian di tempat fulan umpamanya, maka ini adalah nazar yang merupakan perbuatan syirik. Jadi nazar yang bentuknya adalah perbuatan maksiat itu tidak boleh ditunaikan. Demikian pula nazar yang itu adalah perbuatan syirik. Karena nazar adalah ibadah, maka harus nazar yang diucapkan adalah dalam rangka taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wal khawfu, di antara bentuk ibadah adalah al khawf. Al khawf adalah rasa takut, ya, seseorang yang merasakan rasa takut pada dirinya, dia meyakini bahwa apa yang ditakuti itu bisa memberikan bahaya. Itu adalah khauf. Seseorang yang memiliki rasa takut, dan rasa takutnya itu kepada sesuatu yang dia yakini akan bisa memberikan bahaya, itu khauf. Dan khauf ini termasuk a'malul qulub, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh hati. Dan khauf ini ibadah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan janganlah engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Dan khauf itu terbagi menjadi dua. Pertama, khauf yang tabi'i, rasa takut yang tabi'i. Seseorang takut kepada binatang buas ataupun takut kepada sesuatu yang membahayakan, maka ini tidak mengapa. Kemudian yang kedua, khauful ibadah. Khauful ibadah ini rasa takut yang diiringi dengan ta'zim, rasa pengagungan. Seseorang takut kepada tempat-tempat tertentu, kemudian dia mengagungkan tempat tersebut, maka ini khauf yang bentuknya adalah ibadah, maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka khauf yang bentuknya ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Maka siapa yang takut kepada makhluk, ya, dan takutnya itu adalah takut yang mengandung ibadah, takut yang mengandung ta'zim, sehingga akhirnya dia umpamanya memberikan pengorbanan kepada apa yang ditakutinya tersebut, maka ini perbuatan syirik. Maka pelakunya dia telah melakukan syirkul akbar, ya, pelakunya terjerumus ke dalam syirkul akbar yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Kemudian beliau mengatakan yang ke-9 adalah ar-raja. Ar-raja atau rasa harap, harapan seseorang untuk mendapatkan satu perkara yang baik, maka itu adalah ibadah. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا." فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, barang siapa yang ingin berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaknya dia beramal saleh, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan dia tidak menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Maka harapan seseorang untuk mendapatkan kebaikan, di mana kebaikan-kebaikan itu adalah kebaikan yang tidak ada yang mampu untuk memberinya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala,
maka harapan ini tidak boleh kemudian diberikan kepada selain Allah, dimintakan dari selain Allah. Ya, berharap sesuatu yang tidak ada yang mampu untuk memberikan sesuatu tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka raja seperti ini adalah raja yang ibadah, dan raja yang bentuknya ibadah hanya diberikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hanya diminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun berharap sesuatu yang memang makhluk mampu untuk memberikan, maka itu tidak mengapa, tidak termasuk perbuatan syirik. Kemudian beliau mengatakan wa tawakkul, dan tawakkul ataupun tawakal. Tawakkul adalah bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan melaksanakan sebab-sebab dalam mencari manfaat-manfaat dan menolak bahaya-bahaya. Itu adalah tawakkul. Jadi tawakkul menyerahkan urusan-urusan kepada Allah setelah seseorang berusaha untuk mengambil sebab. Tawakal ini ibadah. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan urusan-urusan kepada Allah setelah seseorang berusaha untuk mengambil sebab-sebab. Maka bertawakal kepada selain Allah ini perbuatan syirik. Bertawakal kepada hari-hari tertentu, bertawakal kepada benda-benda tertentu, bertawakal kepada pusaka-pusaka tertentu, peninggalan-peninggalan, dianggapnya dia bisa memberikan manfaat, dia bisa memberikan madarat, maka itu semuanya adalah perbuatan syirik. Maka sikap atau diantara sifat seorang mukmin, mereka bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang bertawakal kepada Allah pasti Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kecukupan bagi dirinya. Dia berusaha melakukan sebab-sebab ya untuk mencari rezeki dan lain sebagainya, kemudian hasilnya dia pasrahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Satu kesalahan dan satu kekeliruan ketika seseorang mengatakan dia bertawakal kepada Allah tapi tidak mengambil sebab, tidak akhdhul asbab, ya, dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia ingin kaya, tidak mau berusaha. Dia ingin memiliki harta, dia tidak mau bekerja. Dia mengatakan bertawakal. Ini bukan tawakal yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tawakal yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, dengan tawakal yang sebenar-benarnya, la razaqakum, Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Seekor burung taghdu himasa, dia pergi dari sarangnya dalam keadaan perut yang kosong, wa taruhu bitana, dan pulang pada sore hari dalam keadaan perut yang terisi. Artinya dia benar-benar bertawakal, dia berusaha, setelah itu dia pasrahkan usahanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka bukan tawakal ketika seseorang duduk di rumah tidak mau bekerja, dia mengatakan saya bertawakal. Itu bukan tawakal, itu adalah kebodohan. Seseorang dengan sengaja meninggalkan kendaraannya dengan kunci yang masih tertinggal, dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah, ya, dengan kendaraan yang saya tinggalkan ini, maka itu bukan tawakal.
Tawakal, seseorang mengambil sebab-sebab, ya, setelah itu dia pasrahkan hasilnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tawakal ini merupakan ibadah. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepada Allah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Zadatuhum imana. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kaum mukminin mereka bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada selain Allah. Tidak bertawakal kepada benda-benda tertentu, dengan hari-hari tertentu, tempat-tempat tertentu, tetapi dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah beberapa bentuk ibadah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.